Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Februari 2025, yang sama dalam firman Tuhan, Markus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ayat yang ke-38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Di Markus 8 ayat yang pertama, di hari ini hari ini Selasa tanggal 5 Februari 2025. Pada waktu itu ada pula orang banyak yang di situ, yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan. Jadi orang banyak jumlahnya, mereka tidak mempunyai makanan. Ya. Jadi kalau tidak mempunyai makanan, ya tentu lapar. Ya. Di situ ada Tuhan Yesus, penuh kasih, penuh belas kasihan. Ya. Jadi karena ada Tuhan Yesus, terjadilah makanan di sana berlimpah-limpah. Ya, Bapak Saudara, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ya, jadi Tuhan Yesus tergerak dengan hatinya belas kasihan. Karena orang banyak yang belum makan itu. Ya, lapar ya Bapak Saudara. Ya. Kepada orang banyak, ya sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Jadi 3 hari mereka mengikuti Tuhan Yesus. Sudah 3 hari Bapak Saudara. Mereka tidak dapat makan. Ya, hanya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus langsung, penciptanya. Ya Bapak Saudara, aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ayat ketiga, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ya, jadi kalau mereka disuruh pulang, tentu mereka pingsan rebah, jatuh di jalan. Ya Bapak Saudara, tentu ada jalan keluar untuk diberi makan. Di ayat yang keempat, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat ini sunyi? Ini orang dapat memberi makan roti sampai kenyang. Ayat yang kelima, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Ya, jadi ada 7 roti di sana. Nah, 7 roti itu Tuhan mengubahnya supaya kasih makan banyak orang di sana, supaya dapat makan hanya dengan 7 roti. Ayat yang ke-6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat yang ke-7, mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Jadi ada roti dan ada ikan. Tuhan mengubahnya supaya kasih makan orang-orang di sana. Ya, supaya mereka kenyang. Ya, sadar bahwa ada Tuhan. Ya, yaitu Tuhan Yesus ya di sana. Ini luar biasa Bapak. Jadi kalau kita ikut Tuhan begitu, pada saat kita lapar ada jalan keluar. Ada penolong. Ya, tiba-tiba kita lapar, ada berkat datang. Ya, sama seperti Elia di Sungai Kiri. Tuhan mengirim daging roti lewat burung gagak. Ya, kasih makan Nabi Elia di sana. Ya. Jadi kalau kita libatkan Tuhan, tentu ada jalan keluar. Ya. Makanya 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tapi aku memberi kamu jalan keluar. Jalan keluar dari Tuhan Yesus. Secara manusia
sudah jalan buntu, tapi bagi Tuhan ada jalan keluar. Makanya kuatkanlah iman kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Puji Tuhan, hari ini hari yang kedua saya baca Alkitab. Ya, besok sudah hari yang ketiga. Ya, Alkitab perlu dibaca. Ya, jadi pelaku firman. Kalau tidak, tipu diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 2. Ya, Bapak Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Hari lepas hari, khususnya kesehatan saya berkat. Kesehatan juga berkat, Bapak Saudara. Ya, di ayat yang ke-8, dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Ya. Jadi sisa 7 bakul, Bapak Saudara. Ya, Tuhan memperbanyak itu makanan itu. Ya. Banyak orang makan sisa 7 bakul. Coba Bapak Ibu bayangkan. Karena dia pencipta, dia penguasa. Dia bilang sisa 17 bakul, ya bisa aja. Itu suka-sukanya Tuhan. Ya kan? Kan dia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak sia-sia. Malah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor di dalam segala hal. Tapi ikutnya jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Kan Tuhan lihat hati kita. Manusia boleh lihat luarnya, Tuhan lihat hati kita. Ya, itu poin penting maksudnya. Ya, baru mau rencana tipu daya aja Tuhan sudah tahu. Baru mau rencana iri saja Tuhan sudah tahu. Padahal manusia tidak tahu, yang tahu adalah Tuhan. Kan dia maha melihat, maha tahu. Itu poinnya Bapak Saudara. Di ayat yang ke-9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Ya. Jadi kira-kira ada 4.000 orang. Makan sampai kenyang. Ya. Sisa 7 bakul. Ya. Hanya Tuhan yang mengubahnya. Ada beberapa roti dan ada beberapa ikan. Ya, Bapak Saudara. Ini luar biasa. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Jadi mereka makan sampai kenyang, Tuhan Yesus suruh mereka pulang. Artinya mereka sudah kenyang. Kenyang dengan firman Tuhan, kenyang juga dengan makanan. Ya. Jadi dua-duanya, makanan rohani dan makanan jasmani. Itulah pemeliharaan kita langsung dari Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya. Ya, bangsa Israel, kita juga begitu. Ya, Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-36, Markus 8 ayat yang ke-36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, yang luas ini. Apa gunanya kalau kita kehilangan nyawa kita, mati? Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Hidup di dunia kegelapan. Ya. Tidak mau ke dunia yang terang. Apa gunanya? Ya, Bapak Saudara. Jadi kita harus mengerti dan paham. Ya. Kita hidup di dunia untuk apa? Untuk melayani, mendoakan, berbagi kasih, rendah diri. Ya. Jangan tinggi-tinggi. Semakin kita rendah diri, Tuhan tinggikan kita. Ya. Sudah pasti itu. Tapi kalau kita tinggi diri, ya, menonjol tinggi diri, ya biasa aja itu. Malah direndahkan lagi. Jadi orang yang direndah akan ditinggikan dan yang ditinggikan akan direndahkan. Itu sabda Tuhan, Bapak Saudara. Itu firman itu. Ya, Bapak Saudara. Tuhan Yesus aja rendah diri. Ya, penuh kuasa. Ya, pencipta, dia rendah diri. Belajarlah padaku. Ya, itu di Matius 11 ayat 22, 9, 30. Ya. Jadi kita harus banyak belajar kepada Tuhan. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dengan Tuhan Yesus. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi rendah hati. Belajar kepada Tuhan. Ayat yang ke-37, karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ayat yang ke-38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Jadi kalau kita malu, Tuhan juga, ya, kita
tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau kita malu menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengenal kita? Banyak ayat-ayat di Alkitab, kita tinggal pelajari aja, langsung tahu jawabannya. Anak manusia pun malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi Tuhan Yesus juga malu mengakui anaknya, karena hidupnya begitu, tidak mau ikuti aturan Tuhan, firman Tuhan, di masa hidupnya di dunia ini. Bapak Saudara. Jadi sekali lagi kita harus ingat Tuhan, jauhi kejahatan. Iman harus kuat. Dan firman Tuhan pada hari ini di Selasa tanggal 4 Februari 2025, dan saya ingin lebih lengkapnya membacanya di Markus 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.